Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhana arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا خصوصا المصنفين المخلصين الشيخ الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر محمد بن هاشم البعلي وشيخنا الشيخ عبير المرابطة وخصوصا شيخنا الشيخ محمد إبراهيم بن حارث بن غفر لهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلمهم آمين شاهدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فتاه يا عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه إلا أن قال Faslun fasal sahiji yajibu shaumu Ramadan yajibu shaumu syahri Ramadana wajib puasa dina bulan Ramadan ala kulli muslimin wa mukallafin kana saban-saban jalma Islam mukallafin anu keunaan ku taklif wala yasihu min haidin jeung teu sah pikeun jalma nu haid wa nufasaa jeung nu nifas wa yajibu alaihima alqada'u jeung wajib ka nu haid jeung nifas naon qada ganti mangkodonya wa yajuzul fitru jeung wajib al fitru buka di musafirin pikeun anu angkat-angkatan musafir safar qasrin anu nempuh jarak safar qasrin namunangkeunana ngakosor kana salat wa illam yusyaqqa sekalipun yusyaqqa untuk ngaberat kena alaihi ka eta jalma naon as-shaumu puasana. Jadi wajib puasa bulan Ramadan untuk setiap mukallaf jalma Islam, orang Islam. Mukallaf itu orang yang sudah terkena taklif syara. Apa itu taklif syara? Pemberat syariat. Salah satu cirinya adalah balig dan punya akal. Maka dia dikenakan oleh taklif pemberat mukallaf sebutnya. Jadi kalau orang sudah balik, mau dia muslim mau dia non muslim siapapun dia itu yang hidup dan punya akal yang sehat, maka dia terkena taklif syara. Taklif syara itu berupa apa? Berupa perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihannya kerjakan maka dapat ganjaran, tinggalkan siap-siap disiksa. Seperti taklif seperti sholat, zakat, saum Ramadan, salah satunya ini, dan juga haji bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Salah satunya saum 1 bulan saum Ramadan untuk setiap muslim mukallaf. Wala yasumu min haidi wa nufasa'i, dan tidak sah puasa untuk yang haid dan yang nifas. Haid itu darah yang keluar dari perempuan, rahim perempuan, khas perempuan tahu jenisnya.
dari mulai rasa baunya, warnanya dan lain sebagainya. Kalau nifas itu darah sama yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Haid paling lama 15 hari atau 2 minggu, paling sedikit 1 tetes itu haid. Nah, kalau lewat dari itu disebut dengan istihadhah, ingat. Sama dengan nifas. Nifas itu paling banyak itu 6 bulan, 60 hari. 2 bulan ya. Paling sedikit berapa? Nifas. Ayo perempuan. Berapa? Nah, satu keceret, satu tetes sama satu ini. Jadi ada yang lahirnya itu darahnya sedikit, yang dibawa dengan wiladahnya itu. Nah, setelah lahiran nanti ada keluar darah. Dia mau cara disesar, mau cara lahiran normal, segala macam, itu ada darah nifas, darah yang dibawa ketika bayi lahir, bayi setelah lahir. Kalau ketika bayi lahir itu namanya darah wiladah, ingat-ingat, darah lahiran. Tidak sah puasanya itu, melemahkan di sana. Haid juga sama, darah keluar kan lemes tuh. Nah, puasa maka tidak sah yang berpuasa orang yang haid itu. Tapi wajibu alaihima al-qadha, wajib kepada mereka berdua yang haid dan nifas itu qadha nanti setelah Ramadan. Bagaimana nih kalau misalkan lewat Ramadan berikutnya? Nanti ada kifarat sebutnya. 1 tahun itu 1 mud atau 1 liter ya, 1 liter kurang. Jadi kalau misalkan dulu pernah nggak puasa 3 hari ini, 3 hari waktu zaman gadis, pertama kali kenal agama ya, belajar. 3 hari nggak puasa, lewatnya udah berapa tahun yang lalu? Ada 10 tahun yang lalu. Masih ingat? Nah, berarti tinggal dikali 10 aja. 3 hari ditambah dikali 10. Nah, 30 mud nanti larinya. Wa yajuzu al-fitr lil musafirin, wajib untuk menang. Menang itu boleh ya. Boleh itu bukan berarti wajib. Boleh diteruskan, boleh enggak, itu jaiz namanya. Yajuzu. Wajib jaiz untuk berbuka untuk orang yang musafir. Safar qasid wa illam yashqa alaihi al-hisam. Walaupun dia safarnya itu memberatkan puasanya. Ada saya mah cuman dari sini ke Surabaya, cuma naik kereta duduk doang, nggak capek sih. Karena tarif safar tuh zaman dulu berpergian jauh berjalan kaki, berjalan darat. Nah gitu. Kalau sekarang mau ke Singapura, mau ke Malaysia, mau ke Tanah Suci, cukup masuk ke bandara, duduk di sana. Dan ada AC di sana. Tenang gitu. Tahu-tahu nyampe Tanah Suci aja. 9 jam itu. Nah, kalau dulu mah jalan kaki, maka jadi safarnya jadi membuat lemas, membuat kurang tenaga, maka boleh berbuka. Boleh berbuka, ingat ya. Tapi kalau boleh dengan wajib kan beda ya. Wajib, kalau dia tidak berbuka maka dia disiksa gitu kan. Tapi kalau jaiz itu boleh berbuka, boleh enggak. Kalau kuat ya boleh lah. Tapi Allah lebih suka kita mengambil rukhsah tadi. Jadi kalau di sini ke Cirebon, udah boleh berbuka di jalan. Walaupun naik pesawat atau naik kereta cepet kan. Cuman duduk doang kok, nggak capek. Saya puasa aja boleh, puasa terusin. Tapi lebih bagusnya berbuka. 80 km lah dari sini ke sana gitu. Jarak berbukanya. Wali maridin, dan untuk orang yang sakit. Wahamilin, dan yang hamil. Wa murdi'atin, dan yang menyusui. Yashukku alaihim, jika puasa tersebut yashukku alaihim,
dapat menimbulkan keberatan ya, berat. Jadi kalau misalkan puasa itu memberatkan, alaihim musyaqqatan la tuhtalamul fitr, maka boleh untuk berbuka. Jadi awas kalau misalkan dia menyusui atau hamil nih, untuk yang hamil atau menyusui begini. Dia hamil, menyusui. Kalau dia berbuka karena memang bener lemes, nggak kuat karena disusui kan, lemes, darah tuh diambil dari susu itu, lemes. Atau hamil, aduh wahnan ada wahnin, benar-benar sakit perut tuh, apa namanya, capek, lelah. Dia berbuka karena lelah atau karena lapar, karena capek, karena memang lemas, maka dia tidak wajib fidyah, cukup qadha saja. Paham? Cukup ganti puasa yang dia tinggalkan 5 hari misalkan liburnya, yang ke 5 hari cukup. Tapi kalau dia apa namanya, dia ninggalkan puasa itu karena aduh ini takut apa ada apa-apa nih bayinya, takut begitu lahir nanti apa cacat atau bagaimana, atau kita menyusui takut kalau misalkan kita menyusui, kita nanti apa namanya, bayinya itu kualitas ASI susunya itu jadi apa, jadi kurang bagus, terus dia apa namanya meninggalkan puasa karena takut bayinya itu, maka dia wajib qadha puasa, ganti yang ditinggalkan harinya itu, dan juga wajib fidyah, wajib bayar adam berapa, sama memberi makan orang miskin, nah gitu ya fidyahnya. Begitu. Wa yajibu alaihim qadha, dan wajib bagi mereka untuk mengqadhanya. Wa yajibu, dan wajib, atabitu, wa ta'yinu, menetapkan dan meniatkan puasa, fi niyati kulli yaumin, untuk berniat di tiap malamnya. Misalkan kalau puasa wajib itu ada puasa nazar, puasa Ramadan, puasa kifarat tuh sama juga. Itu wajib tuh. Kalau saya bisa menjual, kalau tanah itu terjual, saya akan berpuasa 3 hari. Itu dia apa namanya, puasa nazar. Kalau saya dapat prestasi, saya jadi juara kelas, saya akan berpuasa 3 hari. Itu puasa nazar itu. Kalau puasa kifarat itu puasa melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan. Kifaratnya itu 2 bulan berturut-turut itu kifarat tuh. Atau misalkan kifarat yadain, kifarat sumpah. Dia bersumpah, demi Allah, kalau saya kalau saya lulus atau saya jadi juara kelas, saya akan bersedekah, misalkan. Saya akan bersedekah sebanyak 10 juta. Oh, pas bener jadi juara kelas. Aduh, duitnya dari mana ini? Bingung. Batalkan sumpah itu dengan kifarat yadain, kifarat sumpah. 3 hari itu puasanya. Sebagian ulama menyebutkan 3 hari itu. Ada yang lain menyebutkan dia apa namanya, yang kesaksinya itu yang menyaksikan dia bersumpah, mohon maaf, dan apa namanya, saya nggak punya uang, emang udah nadar ini, udah berjanji. Nah itu sumpah. Atau misalkan demi Allah besok saya datang deh, demi Allah saya akan bayar besok, kayak pas begitu besok jadi bayar, nah maka digantinya dengan sumpah, dengan kifarat yadain, kifarat sumpah. Nah, itu dia, paham ya kira? So, ada puasa Ramadan, ini wajib juga hukumnya. Nah untuk puasa ini wajib niat di malam harinya. Niat saya berpuasa dalam hati itu, besok puasa untuk bulan Ramadan ini, dalam hati. Kalau pakai nawa itu sama godin gimana? Boleh. Itu para ulama yang punya pendapat. Yang paling wajib itu niat dalam hati, qasdu. Yes, ya. Niat dalam hati, saya niat puasa Ramadan besok. Kalau Imam Malik pendapatnya boleh
1 bulan penuh. Niat saya puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, takutnya lupa nanti tiap malam. Kalau nggak ada niat gimana? Nggak sah puasanya. Puasa-puasa yang wajib ini. Niat saya puasa kifayat besok lah. Ya Allah, saya berniat berpuasa nazar nih. Wah, seperti itu ya. Ini malam hari ya. Wal imsaku 'anil jima'i, dan menahan, wajib menahan 'anil jima'i, dari jima'. Wal istimna'i wal istiqa'i, dari jima dan dari mengeluarkan air manis secara sengaja, istimna. Wal istiqa'i, dan dari muntah, sengaja muntah. Wah, muntah. Batal puasanya. Paham? Sengaja. Kalau muntahnya nggak sengaja gimana? Karena terlalu kenyang. Oh, itu nggak sengaja. Apa-apa, teruskan puasanya. Tapi kalau puasanya dia sengaja dirojok-rojok ininya, atau dibayang-bayangin yang jorok-jorok, tadi muntah, batal puasanya. Wa anir riddah, dan dari perkara-perkara yang menyebabkan dia murtad, riddah. Contoh, murtad itu ada dibagi 3. 1 murtad hati, 2 murtad lisan, ucapan, 3 murtad perbuatan. Murtad hati misalkan ragu, ada nggak sih Allah? Kita puasa capek-capek aja nih. Terlukis itu, ketik status, tek 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 tek. Apain juga ya puasa, lapar-lapar. Kejam banget ya Tuhan itu. Bikin kita lapar-lapar seperti ini. Lah, ngapain lapar-lapar juga? Rugi tahu. Gitu. Udah, itu dalam hati murtad tuh, iman hilang itu. Atau dalam lisan, ngobrol sama teman-temannya, atau bikin status, nah itu lisan juga sama tuh. Ngapainnya kita puasa capek-capek, ini kita makan. Padahal penelitian banyak menyebutkan bahwa puasa itu bagus. Ketika perut kosong itu kosong, harusnya nggak ada sahur, nggak ada ini, kosongin aja. Nggak ada breakfast itu makanan fast, break, istirahat cepat gitu, cuman makan sebentar. Ini bikinkan kosong, nanti kosong itu dia jadi autophagy. Si sel-sel dalam lambung, dalam usus itu memakan dirinya sendiri. Sel-sel yang mati, sel kanker dimakan. Tapi kalau misalkan ada gula, ada makanan di sini, glukosa, segala macam protein, jadi makan tuh yang ada makanan itu. Nanti ujungnya jadi feses, jadi kotoran, gitu kan? Tapi kalau misalkan kosong, nggak ada yang dimakan itu, maka dia memakan dirinya sendiri. Sel-sel calon kanker, calon miom, kista, segala macam dimakan ya tuh, habis. Bagus sekali puasa tuh. Ada yang berpendapat, ngapain puasa? Mau ngapain puasa? Lapar-lapar, makan aja bro. Maka dia jadi murtad secara lisan. Atau dia menyatakan diri di depan orang banyak, saya keluar dari Islam lah. Ngapain saya Islam juga capek-capek, jungkal gitu, sehari 5 kali, begitu tiap tahun ada sebulan sekali puasa, parah. Udahlah, keluar aja dari Islam, itu murtad, maka batal puasanya ya. Wa an dukhuri ainin jufan illa riqahu al-khalis, dan wa'in dukhuri ainin, dan dijaga jangan sampai ada yang masuk benda ke dalam lubang anggota badan, ingat-ingat, terutama mulut dan hidung gitu ya. Telinga juga masuk nih. Jufan illa riqahu, kecuali menelan air ludahnya sendiri yang murni, alasnya al-khalisu, yang murni, al-tahiru min ma'iddatihi, suci dan keluar dari sumbernya. Air liur itu nanti yang suci seperti ini, suci. Habis sikat gigi ada manis-manis, nggak suci lagi, khalis, paham? Murni maksudnya, bukan suci ya. Kalau suci mah bisa bentukkan dengan air mutlak ya.
Air itu nggak ada rasanya, iya. Tapi kalau habis kumur-kumur itu, nah itu nggak murni lagi air air liurnya. Air liur itu boleh ditelan. Kalau sampai kenyang gimana? Apa boleh nggak apa-apa. Terus, makan kamu? Enggak, minum air liur sendiri. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Cuman ngapain ya? Minum air liur sendiri. Sama muter-muter di sana. Paham? Dahak sama juga. Dahak. Nah gitu. Awas ya, yang nggak boleh itu apa namanya udah keluar dulu, nggak murni lagi soalnya. Tuh, gila ya. Atau misalkan ke atasin, tuh, nah, seperti itu ya. Atau naudzubillah apa namanya habis sikat gigi, kan manis-manis kan ya, manis, ditelan tuh. Nah, lain cerita itu, bukan murni lagi ya. Kumur-kumur, terus meludah, meludah sampai nanti hilang manisnya, hilang rasanya. Nanti air murni ludah, boleh ditelan. Ngapainnya nelen air ludah? Wa alla yajunna walau lahdatan, dan tidak gila walaupun sebentar. Bentar gila. Wah, salah. Lupa ingatan. Itu nanti batal wudunya. Apa namanya puasanya itu. Jangan sampai kalau misalkan ada pendapat yang kedua tuh di kitab Safina itu kalau misalkan dia eh, gila dilihat berapa lama gitu. Kalau setengah hari maka batal puasanya. Kalau sebentar nggak apa-apa. Oh, seperti pingsan lagi. Pingsan lagi, bangkit lagi. Pingsan lagi, bangkit lagi. Itu batal puasanya. Nah, khawatirnya nanti pas begitu pingsan atau nanti gila atau kesurupan dia makan minum jima kayak itu dia. Nah, itu. Wa alla yughma alaihi kulla yaumin, dan tidak mengalami epilepsi atau ayan sehari penuh. Oh, ayan. Wala yasihu shaumul aidaini, dan tidak sah berpuasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ayyamit tasyriqi, dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Gitu ya. Jadi cuma 5 hari orang Islam itu bisa berbuka. Maksudnya kalau apa yang hobinya puasa ini, saya mau puasa setahun penuh, namanya puasa dahari itu. Puasa setahun penuh nah nggak boleh di 5 hari ini puasa. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 nggak boleh puasa di hari-hari itu. Ya cuma 5 hari batalnya. Ada yang seperti itu, ada banyak. Saya emang nggak kuat, mau Senin Kamis aja, Senin Kamis aja. Saya mau setahun sekali aja, boleh. Saya mah pengen yang paling tingginya itu apa? Puasa Daud. Puasa Daud itu sekarang puasa, besok enggak. Besoknya lagi puasa, besok enggak. Pas kena di hari tasyrik, enggak puasa. Pas kena di hari Idul Fitri, Idul Adha, enggak puasa. Gitu ya. Wa kada nisful akhiri minasya'bani, dan begitu pula nyakitudai wan nisfu, tidak sah puasanya tidak sah puasa di separuh akhiru minasya'bani, di separuh akhir bulan Sya'ban. Wa yaumus syakki, dan hari-hari yang syak, yang ragu, 30 Sya'ban. Ini puasa atau belum ini? Puasa nggak sah itu. Ini kata pemerintah sekarang puasa nggak tahu nih, keputusannya belum tentu nih. Harus lihat nanti sore, puasa aja lah hari ini. Nah itu nggak sah, mending ditinggalkan. Illa ay yusilahu bima, kecuali bagi orang-orang yang menyambungkan dengan puasa pada hari sebelumnya. Ini pas begitu tanggal 30 Sya'ban karena belum puasa, pas hari puasa karena kemarin nggak puasa, saya puasa Daud nih, yang terakhir nih menjelang Ramadan, gimana nih? Nah itu terkecuali boleh. Qablahu awil au biqadain, atau untuk yang mengkodo sholat, mengkodo puasa, saya hutangnya 1 hari lagi nih besok. Tapi besok puasa belum ya? Nggak tahu belum puasa. Udah apa pemerintah nggak tahu ini. Ya udah besok puasa boleh. Lanjutkan ya. Au nadhirin, atau nadar, au wirdin,
Atau karena memang sudah wirid, terbiasa dia puasa setiap hari. Nah, tunggu begitu besoknya puasa Ramadan, ya udah nyambung terus. Waman afsada, dan barang siapa yang merusak sauma yaumin, puasa satu hari min Ramadan, di bulan Ramadan, la rukhsata lahu, dan sementara tidak ada rukhsah fi fitrihi, untuk berbuka di bulan puasa Ramadan, bijimain, karena jima misalkan, fa'alaihi, maka dia berdosa, al-ithmu, fa'alaihi al-ithmu, maka dia berdosa, wal qada'u fauran, wajib membayar qada dan membayar kafarah. Fauran wa kafaratu ziharin, wajib buat dia mengambil qada dan membayar kifarat, dan berdosa ya hukumnya kalau berjima di siang hari bulan Ramadan. Ada yang nanya, bagaimana hukum bepergian sesudah fajar? Itu boleh nggak puasanya? Puasa di hari itu? Lihat, mau pergi kemana? Saya mau pergi ke ujung Berung, ke kota sana. Dekat, jangan buka puasanya itu. Pak, mau kemana nih? Saya mau ke Banten ini. Saya di Bandung, mau ke Banten. Hitung. Kira-kira kalau di berjalan tuh 1 harian lah. 1 hari lebih. 2 hari mungkin ke Banten. Itu jarak dilihat 80 km enggak, satu kali pondokan. Nah, boleh nanti berbuka, awas, boleh berbuka, bukan wajib, bukan sunnah, bukan, tapi boleh, rukhsah. Dan Allah lebih suka kita mengambil rukhsahnya, buka aja. Bukanya di mana? Di jalan, bukan di sini. Saya mau ke Banten besok, ke Cirebon besok, saya makan aja dulu sarapan. Nah, nggak boleh. Tapi dibekal, nasinya dibekal, minumnya dibekal, berjalan lah. Di perjalanan baru kalau udah lemes baru berbuka. Dan tidak setiap jalan sambil nyemil, enggak. Cuman batas batas lapar dikuatkan di sana. Kemudian jalan lagi tanpa makan dan minum. Nah, gitu. Ramadan. Ingat ya. Nah, ini kalau misalkan bepergian sudah fajar. Kalau berangkatnya setelah fajar, maka tidak boleh membatalkan puasa. Kalau Imam Muzani itu boleh. Alasnya ini di Mirqatus Saud, tasdik halaman 43. Jika waktu subuh masih mukim di rumah, kemudian bepergian, maka tidak boleh berbuka. Nah, jika terdapat 2 tuntunan, yaitu pergi dan di rumah, maka dimenangkan di rumah. Ada yang nanya lagi, sahur sebelum jam 12 malam boleh nggak? Jam 11 sahurnya. Nah, gitunya. Sahur sebelum jam 12 malam itu tidak mendapatkan pahala sunnah sahur. Nah, maka Nabi katakan sahur itu ada keberkahan. Bersahurlah. Sahur paling bagus itu sebelum masuk waktu subuh. Jadi di sepertiga malam terakhir. Jangan terlalu malam. Jam 1 nih boleh sih. Cuma jangan terlalu malam. Nah, kalau bisa di atas jam 12 sebelum azan subuh, itu waktu sahur. Paling afdolnya di akhir. Nah, gitu. Kalau sebelum jam 12 maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa wa na'udzubika min qalbin la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.